Maksud saya, Roy, kamu berikan penjelasan surat 3 Al-Imran ayat 97 itu tadi. Jelaskan. Bukan kamu memberikan terjemahan. Terjemahan itu persamaan Arabnya begitu, bahasa Indonesianya itu terjemahan. Yang saya butuhkan tuh jelaskan. Karena menurut saya ayat itu juga setiap kalimatnya kontradiksi. Ya, coba jelaskan supaya saya bisa mengerti sedikit begitu tentang cerita di ayat itu. Ya, silakan jelaskan, Roy, bukan butuh terjemahannya. Baca Arabnya, kemudian kamu bacakan terjemahannya, kemudian beri penjelasan. Itu loh. Saya tanggapin ya, Cornelius, karena saudara Adinda Roy lagi rehat sejenak. Jadi saya melihat dari penjelasan dari pertanyaan saudara, sangat kelihatan bahwa lagi-lagi kamu ingin mencari kelemahan dari surah Ali Imran ayat 79 kalau nggak salah ya. Nah, yang saya tangkap daripada apa yang saudara ingin tuduhkan kepada Al-Quran, yaitu bahwa haji itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Sayang sekali Anda tidak memahami Al-Quran, sehingga Anda serampangan menuduh berdasarkan terjemahan. Memang benar dikatakan di dalam ayat ini bahwa walillahi 'alan nas hijjul baiti. Jadi diwajibkan bagi manusia untuk menunaikan atau mengerjakan perjalanan menuju Baitullah, yaitu haji. Tetapi di ayat itu Allah menekankan manistata ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Artinya sanggup di sini jelas sanggup lahir dan batin. Jadi tidak mengikat kewajiban itu ketika Allah mengatakan walillahi 'alan nas, ya, hijjul baiti, diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ziarah ke Baitullah. Namun Allah menegaskan hijjul baiti tersebut adalah manistata ilaihi sabila, diwajibkan bagi orang yang sanggup baik lahir maupun batin. Itu yang perlu kamu pahami. Seiring dengan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab Tanakh, kitab Torah, ya, yang sekarang kamu ambil terjemahannya di dalam Ulangan 12 ayat 21. Di situ Allah menekankan bahwa, menubuatkan bahwa apabila tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih kurbanmu, hewan kurbanmu di tempatmu dan menikmati sesuka hatimu. Jadi memang Allah sudah menerangkan di dalam kitabnya Nabi Musa akan ditunjuknya sebuah tempat di mana tempat itu adalah merupakan tempat untuk mengagungkan nama Allah. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk ke sana cukup menyembelih kurbannya di tempatnya masing-masing. Itulah yang diterangkan di dalam surah Ali Imran yang kamu ingin pahami dengan konsep pribadimu sendiri. Kata walillahi 'alan nas hijjul baiti manistata ilaihi sabila, itu sudah jelas menerangkan bahwa hanya diwajibkan bagi yang mampu baik lahir maupun batin. Jadi Cornelius MKC ya, kamu harus banyak belajar lagi. Jangan permalukan
agamamu oleh karena kamu mengaku bisa Quran, tapi ternyata semakin hari semakin kamu mencari kelemahan Quran, justru imanmu yang semakin dipretelin gitu MKC. Nah itulah Roy, ayat itu bertolak belakang kalau mampu. Sementara Allah mengatakan tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Kenapa ada kalau mampu? Berarti ini kan dipaksakan. Itulah ayatnya yang mewajibkan manusia datang ke Mekah cium batu. Ya, itu yang mewajibkan cium batu. Itu ayatnya sudah jelas. Kemudian, apa maksudnya barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini ayatnya rancu dengan ayat yang pertama. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Maksudnya apa? Aman dari apa? Harus dijelaskan amannya dari sisi apa? Apakah aman dari perang? Apakah aman dari binatang buas? Itu mesti dijelaskan. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Kewajiban. Setiap kewajiban tidak diberikan kalau mampu. Namanya kewajiban itu harus hukumnya. Berarti sesuatu yang harus dilakukan itu wajib. Kalau tidak melaksanakan kewajiban dihukum kalau tidak dilaksanakan. Beda dengan sunat. Kalau sunat dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak disiksa. Kalau wajib hukumnya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan maka disiksa. Nah ini kan ayatnya dirancu kan? Jelas ya, kontroversi ini ayat Quran ini. Mulai nyadar ya Roy. Baru ketahuan nih ya, rancu ayatnya. Kenapa ayat di atasnya kewajiban haji, tapi kalimat berikutnya bagi yang mampu, bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini ayat yang di atas mewajibkan, ayat yang kalimat yang kedua juga kalau mampu. Kok Allah kayaknya ragu-ragu begitu? Allah itu tidak bisa mengukur kehidupan manusia kalau begitu. Sampai ada kalau mampu. Kalau mampu. Berarti Allah ini memberikan beban kepada manusia itu sembarangan. Ya, tidak mengukur kemampuan manusia. Waduh, makin kelihatan nih satu ayat aja sudah berantakan. Kalimat per kalimatnya. Ya, itulah kontroversi Al-Quran. Jelas ya Roy? Jadi saya katakan kepada Cornelius, semakin kamu mencari celah di Al-Quran, maka semakin terbeber bahwa kamu itu tidak ada ilmu sama sekali. Ya, kamu ingin apa yang dituangkan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa walillahi 'alan nas, ya, kewajiban bagi manusia hijjul baiti untuk berkunjung ke rumah Allah atau ke Baitullah, itu kamu berhenti sampai di situ. Tapi orang yang memiliki akal, orang yang memiliki ilmu tidak akan pernah berhenti di potongan ayat tersebut, karena satu ayat itu harus dipahami dengan baik. Makanya mengkaji Quran itu harus menggunakan kaidah ilmu. Ayat ini kan jelas mengatakan manistata ilaihi sabila, yaitu diwajibkan bagi orang yang mampu, yang sanggup. Wajib bagi yang sanggup, tapi tidak wajib bagi yang tidak mampu, kan gitu. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu ketika dikatakan dalam ayat ini waman dakhalahu kana amina, itu jelas dikatakan bahwa barang siapa memasuki
ya, Baitullah atau Mekah, maka dia akan menjadi aman. Nah, ini adalah di antara tanda-tanda di mana ketika kita memasuki Baitullah, maka kita akan merasa aman, menjadi aman. Nah, ini yang perlu kamu pahami, bahwa ayat ini menerangkan tentang Baitullah. Ya, barang siapa yang takut terhadap sesuatu, kemudian ia memasuki Baitul Haram, maka ia akan mendapatkan rasa aman. Itu pasti. Dan itu janji Allah. Ya. Itu janji Allah. Makanya dikatakan di dalam di dalam Al-Quran, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qasas. Jadi tidak dibolehkan adanya pertumpahan darah di tanah haram. Itu. Lalu kemudian ayatnya yang sudah terang benderang seperti ini, kamu ingin belokkan dengan sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Nah, disitulah kesesatannya kamu. Karena kamu mengimani Islam, mengimani Quran, tidak berdasarkan terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Ketika dikatakan waman kafara, dan barang siapa mengingkari. Di sini jelas asbabul nuzulnya daripada ayat ini. Kata ini jelas diterangkan, bukan asbabul nuzul ya. Ini diterangkan bahwa barang siapa yang kufur terhadap kewajiban haji, dan tidak memandang bahwa haji adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah kebajikan yang harus meninggalkan meninggalkan ketidakpercayaan terhadap rukun ini, yaitu haji, padahal dia mampu, maka dia dihitung dosa. Itu maksudnya, barang siapa yang mengingkari akan adanya perintah haji bagi orang yang mampu, maka dia dihitung dosa. Nah, makanya diterangkan, ketika Anda kafir terhadap tanda-tanda ini, ya, maka Anda disebut sebagai pengingkaran, orang yang ingkar terhadap keutamaan-keutamaan Baitullah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan apapun dari alam semesta ini, karena dia maha kaya. Jadi jangan dipikir sesuai dengan tuduhan meme kece bahwa orang berhaji itu memperkaya orang Arab. Tidak. Kaitannya kaidah ini adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Ulangan 12 ayat 21 sudah menerangkan itu. Yehezkiel sudah menerangkan itu. Kitab Raja-Raja Tawarik juga menerangkan itu. Ulangan juga menerangkan itu. Tentang adanya ziarah ke Baitullah. Ya. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran itu dengan terang mengatakan, fa innallaha anil alamin, itu jelas dikatakan bahwa ayat ini menerangkan sesungguhnya Allah itu maha kaya, karena dia maha tinggi, maha kekuasaannya lagi maha suci. Dialah yang maha kaya, yang mana segala ketaatan hamba-hambanya tidak memberi manfaat sedikit pun untuk dirinya, termasuk haji tidak bermanfaat bagi Allah. Ya, tetapi Allah memberikan sebuah hukum untuk ditaati oleh orang yang berakal. Seperti ketika ada perintah di dalam kitab tanah, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Bukan karena Allah cemburu, pingin menguasai babi sendiri, tidak. Tetapi itu hanya merupakan sebuah tuntunan, perintah. Taat tidak dia untuk mentaati apa yang saya perintahkan. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi ketika saudara Cornelius ini tidak memahami Quran, cobalah Anda lihat di dalam kitab yang kalian rampok dari Bani Israel, Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagaimana sebagiannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Perintahnya ada. Ketika dikatakan harus kamu pergi, ya, Ulangan 12 ayat 6, berarti itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kamu merujuk kepada perintahmu tadi, walillahi, ya, yang mana kamu menerangkan bahwa ayat itu mengatakan walillahi ala nas, maka di ayat ini juga diterangkan, maka ke tempat itulah kamu harus cari, dan kamu harus ini artinya wajib kamu pergi ke sana. Ulangan 12 ayat 5. Tetapi apabila tempat yang akan dipilih oleh Allah dari segala sukumu, ya, untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah
harus kamu cari. Dan wajib hukumnya kamu ke sana. Itu diterangkan di dalam Ulangan 12 ayat 5. Jadi kamu itu perlu banyak belajar. Di dalam Yehezkiel 40 ayat 2. Ya, adalah dalam penglihatan-penglihatan ilahi di sebuah kota di dataran tinggi di sebelah selatan Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Nah, di sebelah selatan Israel itu di mana? Kalau bukan Mekah itu di mana lagi coba? Jadi kamu jangan berpikir di Roma, karena ini adalah sebelah selatannya Israel, berarti di Arab, di Mekah. Itulah yang perlu kamu pelajari. Jadi kalau kamu mencari sisi kekurangan Al-Quran, kamu tidak akan pernah mendapatkannya sedikit pun, karena memang tidak ada. Paling yang muncul kemudian adalah imanmu yang diobrak-abrik oleh kitabmu sendiri. Karena imanmu bertentangan dengan kitabmu. Musuh terbesarmu adalah kitabmu sendiri. Ya, kamu belajar lagi. Itu penjelasannya ngelantur, bukan ancaman itu. Kalau tidak melaksanakan haji, kamu akan dimasukkan neraka. Itu ancaman. Kalau itu mah bukan ancaman. Curhat itu mah, ayat-ayat curhat. Tenang aja, kalau nggak mampu nggak wajib kok. Mau nggak haji, nggak wajib datang ke Mekah. Masa sih aturan Allah itu kok kayaknya ngambang gitu, nggak bisa menentukan kepastian. Berarti di situ Allah kelihatan tidak bisa mengukur hidup manusia kalau begitu. Sampai ada perintah yang sifatnya ngambang begitu, tidak pasti. Ya, jadi akhirnya kewajiban itu diatur oleh manusia. Ya, maklum Allah tidak maha tahu kalau begitu ya. Aduh, kasihan mengikuti Allah yang tidak maha tahu. Ya itu bukti rancu itu, perintahnya saja di atas kewajiban naik haji, di bawah kalimatnya kalau mampu. Kan itu aja ayat itu udah kelihatan rancu ya, ngaco. Aduh, kasihan ayat Quran ngaco ketahuan. Ya kamu menganggap sempurna Al-Quran itu karena tidak memahami artinya. Kalau cang paham artinya begitu kan kelihatan rancunya. Jelas ya, mantap. Jadi gini, Cornelius, ya, kebutaanmu ini wajib saya luruskan karena kamu berada di forum debat, banyak yang menyaksikan. Nah, saya tampil sebagai penginjil jalanan harus meluruskan kaidah-kaidah yang kamu bengkokkan tentang kewajiban haji, tentang tuduhanmu terhadap Allah yang kamu katakan bahwa Allah itu tidak konsisten. Jadi gini, coba kamu lihat imanmu secara keseluruhan. Ya, Allah mengutus para nabi, memberikan kitab kepada mereka seperti Yesaya, kemudian Yehezkiel, kemudian Daniel, kemudian raja-raja, kemudian semua kitab-kitab sejarah yang ada di dalam kitab yang kalian ambil dari Bani Israel, yang kemudian kalian sebut dengan sebutan perjanjian lama. Artinya, kenapa harus ada perjanjian lama? Menurut konsep imanmu, itu dikarenakan karena sudah tidak lazim lagi berlaku pada masa Yesus, sehingga muncul perjanjian baru. Nah, saya pun bisa mengatakan bahwa berarti Tuhanmu tidak konsisten ketika diperintahkan, jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Ayo, kemudian muncul Paulus, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang haram. Kemudian apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab Torah, ya, haramnya babi, haramnya minuman keras, semua yang masuk ke dalam tubuh yang tidak dibolehkan oleh Allah di dalam kitab Torah, dalam kitab Tanakh, kemudian dihalalkan oleh Paulus. Ya, diwajibkan atasmu, karena itu adalah perjanjian kekal Allah untuk bersunat. Aku membuat perjanjian kekal terhadap engkau Abraham, terhadap anak-anakmu serta keturunanmu secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Ingat, perjanjian kekal. Yang dikatakan kekal itu berarti tidak ada akhirnya. Tidak pernah ada muncul pembatalannya. Kekal dia selama-lamanya. Tidak terhitung dan tidak terukur oleh waktu. Tapi faktanya, Paulus kemudian mengajarkan apa? Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi dirinya. Sekali lagi saya katakan, saya Rasul Paulus mengatakan kepadamu sekali lagi, tidak berguna bagi dirinya Yesus Kristus apabila dia disunat.
Makanya saya sampaikan sama kamu dari sejak awal pertemuan kemarin. Kamu itu kan murtad katanya. Berarti kamu itu sudah sunat. Nah, berarti kamu sudah tidak berkulub. Sementara menurut Rasul Paulusmu, kalau kamu bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Makanya saat itu saya perintahkan samamu, kalau kamu tidak mampu mencari kulubmu kembali, kamu sambung, kamu cari paha ayam untuk sambung kulubmu. Cuman saya takut, kalau kamu sambung dengan paha ayam, 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam. Gitu, masih ingat gak? Ketika saya ajarin Anda seperti itu. Nah, itu berarti kaitannya dengan tuduhanmu kepada Allah, berarti Allahmu, Tuhanmu itu plimplan, tidak konsisten. Tapi bukan seperti itu, Cornelius. Ya, orang terpelajar itu paham. Coba Anda lihat bagaimana kemudian perintah di dalam kitab Tanak. Jangan engkau merusak kekudusan hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Jangan kau melakukan apapun di hari Sabat tersebut selain daripada beribadah kepada Allah. Itu perintahnya di antara satu di antara 10 hukum perintah Tuhan kepada Bani Israel. Tetapi apa yang terlihat di dalam Matius? Lukas dan murid-muridnya memetik gandum, bahkan makan gandum di ladangnya orang tanpa minta pas hari Sabat. Artinya seorang rasul pun seperti Yesus bisa membatalkan hukum Torah. Artinya ketika Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti masih banyak aturan-aturan Tuhan yang kelak akan diajarkan oleh seorang penolong lain yang bernama Ahmad. Ya, dan itu diperintahkan oleh Yesus untuk ikut kepada dia. Gitu loh. Artinya Allah memerintahkan sebuah hukum itu berdasarkan atas kemampuan hambanya pada zamannya. Bagaimana mungkin pada masa Abraham diperintahkan naik pesawat? Tidak mungkin. Di zaman itu belum ada pesawat. Bagaimana mungkin ada perintah haji pada masa Musa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada perintah haji pada masa Yesus? Tidak mungkin. Karena belum sesuai dengan zamannya. Meskipun di dalam nubuatan-nubuatan kitab Perjanjian Lama itu sudah muncul perintah-perintah akan ditegakkannya hukum haji itu, gitu loh. Bahkan di dalam kitab yang kamu ambil dari Bani Israel seperti Hezkiel ayat 42 ayat 15 sampai ayat 20 di bab 45 itu sudah menerangkan adanya Baitullah yang berbentuk kubus. Itu sudah jelas berbentuk kotak. Sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta, lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Ya toh? Jadi kalau 500 hasta kali 500 hasta kali 500 hasta itu berarti berbentuk kubus, iya kan? Nah, di mana tempat ibadah itu sekarang? Hayo. Di mana tempat ibadah itu sekarang? Ya itu Baitullah. Itu yang perlu kamu pahami. Baca Mazmur 26 ayat 6. Ayat 12, ayat 8 dan seterusnya supaya kamu bisa memahami. Ya, di dalam kajian-kajian kitab Mazmur itu, ya Yehezkiel misalnya di di bab 17 ayat 18. Itu terang dikatakan mereka harus memakai destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Ini apa? Ini pakaian haji. Ini pakaian haji yang perlu kamu paham dengan baik. Lalu, maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian di dalam bait suci. Ini adalah nubuatan-nubuatan tentang haji. Ya, jadi kamu perlu banyak belajar supaya kamu itu jangan membeberkan kebodohanmu setiap hari. Di dalam Ulangan 12 ayat 5 yang saya bacakan samamu. Tetapi tempat yang akan dipilih oleh Allah dari segala sukumu untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah wajib kamu cari dan wajib kamu pergi ke sana. Itu di mana? Patikan. Ayo. Di mana kalau bukan di Mekah? Jadi kamu itu perlu banyak belajar ya. Kamu itu tidak tahu Al-Quran, buta kitabnya Bani Israel, yang kamu ajarkan cuman apa? Mitologi Yunani yang diajarkan penjajah pagan Romawi. Jadi kamu belajar lagi. Dan ingat, kalau kamu mau berguna bagi Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus mau berguna bagimu, kamu harus
sunat apa, sambung kembali kulupmu itu. Ya. Semalam ada yang japri saya, minta Cornelius sambung kulupnya pakai ban dalam mobil. Ya, itu juga salah satu solusi kalau kamu mau. Jadi si Cornelius, ya, kulup ban mobil ini kabur lagi. Nah, kasihan kali lah ya, mencari celah kelemahan Al-Quran tapi tidak memiliki ilmu. Ya, kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami Al-Quran dia tidak fungsikan. Ayatnya terang diwajibkan bagi yang sanggup untuk melakukan perjalanan, berarti tidak wajib bagi yang tidak sanggup, baik lahir maupun batin. Dia ingin mencerca akan adanya perintah Allah kaitannya dengan hukum berhaji. Padahal andai saja dia paham, ya, bukan, dia ini adalah orang yang memahami sebuah konsep agama berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perpuluhan, maka dia akan tahu bahwa haji itu mutlak benar adanya dari Allah. Yehezkiel 44 ayat 20, rambut mereka dicukur dan jangan dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Ini perintah, ya, dan ini adalah kaitannya dengan berhaji. Ya, sangat jelas tertulis. Lalu kemudian dikatakan di dalam Yehezkiel 40 ayat 1, ya, mungkin para sahabat sekalian pernah membaca ayat itu, di mana di ayat ini dikatakan bahwa pada tanggal 10 bulan itu. Nah, ini kaitannya dengan apa? Tanggal 10 Zulhijjah, di mana ibadah haji itu berlangsung. Ya, di ayat Yehezkiel 40 ayat 1 loh, sangat terang dituliskan di dalam pada tanggal 10 bulan itu. Nah, kalau tidak merujuk kepada 10 Zulhijjah, lantas merujuk kepada tanggal apa yang ada disakralkan di dalam kehidupan keberagamaan orang Yahudi. Dan juga, jangan Kristen deh, orang Yahudi, ada enggak tanggal 10 di bulan-bulan tertentu yang mereka rayakan sekaitan dengan apa yang tertuang di dalam Yehezkiel 40 ayat 1? Ada tidak? Tidak ada. Ya, yang menunaikan tanggal 10 Zulhijjah itu hanya Islam, yaitu ibadah haji. Nah, ini lagi-lagi Cornelius ini tidak paham apa-apa gitu loh. Sementara kitab yang mereka rampok dari agama lain sudah jelas-jelas menyatakan apa itu ibadah haji. Ya, ini yang perlu teman-teman yang belum tahu tentang hal ini agar dipahami dengan baik. Jadi perintah di dalam kitabnya Bani Israel itu, ya, di Yehezkiel 17 juga dikatakan bahwa apa, Yehezkiel 44 maksud saya, ya, di ayat-ayat 17 sampai ayat 18 kalau saya tidak salah ingat. Di situ terang dikatakan bahwa mereka masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam. Nah, kalau ada tempat ibadah yang memiliki pintu-pintu gerbang pelataran dalam, itu di mana selain daripada di Arab sana, di Mekah? Nggak ada. Mereka harus mengenakan pakaian lenan. Itu di mana tempat ibadah ini? Ya, di mana di muka bumi ini kalau bukan di Mekah? Tidak ada. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba. Nah, justru di Yerusalem sana menggunakan pakaian ini. Mau masuk ke sinagog, mau kemanapun mereka menggunakan pakaian ini, tidak menggunakan pakaian lenan. Berarti ini tertuju kepada jemaah haji, ya. Lalu kemudian di ayat 18-nya mereka harus memakai dastar lenan maksud saya, dan memakai celana lenan. Artinya dia harus menggunakan satu kain, tidak dua kain, dan tidak memakai ikat pinggang, ya. Berarti jelas kan itu pakaian haji. Diterangkan dalam Yehezkiel 17 ayat 18. Yehezkiel 44 ayat 20-nya rambut mereka harus dicukur. Jadi tidak ada lagi celah di mana Cornelius ini bisa berpijak untuk mencela Al-Quran. Apalagi tentang jemaah haji, ibadah haji yang sudah terang-terang dijelaskan di dalam kitab yang mereka rampok dari Yudaism. Nah, di dalam Ulangan 12 ayat 21, para sahabat sekalian, di situ jelas Allah belum menentukan tempat di mana tempat itu adalah tempat untuk mengagungkan namanya. Padahal zaman itu sudah ada sinagog, sudah ada bait suci. Tetapi Allah menerangkan di dalam ayat ini, apabila
Itu berarti belum kan? Apabila tempat yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Ini jelas perintah haji dituangkan di dalam ulangan, perintah berkurban dituangkan dari ulangan, terus cerminan tentang adanya tempat di mana namanya Allah diagungkan itu juga terang di dalam kitabnya Bani Israel. Jadi Cornelius ini kawan-kawan tidak bisa dibiarkan. Kalau misalnya teman-teman mengatakan di kolom komentar, kenapa harus layani dia? Tidak bisa dibiarkan karena orang ini lebih licik daripada ular. Dia senantiasa selalu ingin memplesetkan Al-Quran. Nah, Islam awam ketika mendengarkan penjelasannya bisa-bisa tertipu, apalagi kalau sudah disodorkan pakai uang, layaknya dia kan gitu. Mazmur 26 ayat 6, aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Nah ini jelas kan, ini adalah ritual haji, bagaimana mengelilingi Ka'bah. Jadi kebutaan daripada Cornelius ini memang betul-betul otaknya itu sudah dilapisi lemak babi. Jadi dia tidak bisa membaca kitab yang mereka ambil dari Bani Israel, lebih-lebih kitab Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, kalamullah. Ini Cornelius mencoba untuk menegakkan apa yang diajarkan oleh Nabi palsu Paulus. Kenapa saya katakan Nabi Paulus? Karena dia mengaku rasul. Kalau dia adalah rasul, berarti harus otomatis melewati tangga Nabi. Karena seorang rasul mengajarkan firman Tuhan, dan untuk menemukan firman Tuhan dia harus diwahyukan kepadanya. Berarti dia nabi. Nah, konon Paulus ini mengajarkan firman Tuhan, lalu kemudian dia adalah rasul, berarti dia adalah nabi. Tetapi karena dia ternyata tidak pernah menerima firman dari Allah, berarti dia rasul palsu alias nabi palsu. Di Filipi 1 ayat 18 coba kita lihat. Tetapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak apa-apa, boleh saja, tidak masalah. Bagaimanapun Kristus diberitakan, baik dengan cara maksud menipu, cara palsu, ya, maupun dengan jujur tentang hal itu, aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi Cornelius mau menipu, mau memalsukan, mau dia plesetkan, itu sah-sah saja menurut nabinya dia. Karena nabinya dia tetap bersuka cita, ya, bersukaria, bertepuk tangan kepada Tuhan, baik memberitakan kebohongan maupun sesuatu yang benar. Nah ini tidak bisa dicontoh. Maka Cornelius ini, sahabat-sahabat sekalian, harus dikawal terus. Jangan dibiarkan. Kalau dia left dari grup, di-add lagi. Jangan biarkan dia melalang buana mencari kontak-kontak member-member debater Islam yang masih awam ilmu untuk dia japri dan dia doktrin. Jangan dibiarkan. Jadi kalau dia left dari grup, tarik lagi masuk. Jangan dibiarkan. Bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia menggerogoti terjemahan Al-Quran, bukan Quran, menggerogoti terjemahan Al-Quran untuk kemudian menyesatkan manusia. Jadi jangan dilepaskan gitu loh. Lebih bahaya Cornelius ini daripada sejuta pendeta yang mengajarkan tentang keburukan-keburukan Islam. Karena kenapa? Sampai mulut mereka robek, sampai kuping pun dia tidak akan pernah bisa menemukan kelemahan daripada kalamullah Al-Quran. Dan itu kita sudah buktikan. Contoh pagi ini. Dia tuduh Al-Quran, dia tuduh haji, dia tuduh apa yang ada di dalam surah Ali Imran. Tapi faktanya kita beberkan bukan dengan Al-Quran, malah kita beberkan menggunakan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi begitu para sahabat sekalian. Pesan saya, jangan dibiarkan si Cornelius ini merajalela. Kejar, kalau perlu tangkap, suapin dia menggunakan ayat-ayat di dalam kitabnya mereka. Ya, di dalam kitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tangkap, masukkan satu buku kitab, sodorkan masuk di mulutnya supaya dia tidak keluar-keluar yang menyesatkan lagi. Seperti itu. Karena Cornelius sang penyesat ini sudah kabur, jadi para sahabat sekalian, saya pamit dulu. Insya Allah sebentar malam kita lanjut ya. Kita harus kita tidak boleh setengah-setengah dalam berjuang. Musuh Allah, musuh kita, ya, itu terlalu banyak dan mereka menggunakan metode-metode, strategi-strategi yang licik, siasat-siasat yang sudah mereka perhitungkan secara matang untuk menyesatkan umat dan memurtadkan umat Islam. Untuk itulah kemudian jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Anda sakit,
masih bisa ngomong, silakan lanjutkan dakwah. Ya, injilin semua orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat daripada kedatangan Rasulullah Isa alaihissalam. Jangan berhenti. Nah, teman-teman sekalian yang menemukan channel-channel debater Islam, teolog Islam, di-share, dibagikan. Jangan pelit. Supaya minimal umat Islam di Indonesia ini tercerahkan. Umat Islam yang ada di Malaysia, yang ada di Filipina, yang ada di Singapura, yang ada di Thailand, yang ada di Amerika, dan seterusnya. Ya, itu bisa tercerahkan dengan adanya channel-channel debater Islam, teolog Islam yang disebarkan kemana-mana. Itu sangat membantu. Sudah banyak yang informasikan ke saya, banyak yang bersyahadat hanya karena nonton konten debat. Banyak sekali. Hari ini dan kemarin, itu ya, hari ini dan kemarin, itu sudah 2 mau temui saya untuk bersyahadat. Bayangkan saja. Tapi saya arahkan ke Yayasan Nurul Ilmi di Masjid Nurul Ilmi. Ya, di situ ada yayasan yang membina mu'alaf. Saya sudah kontak juga sahabat saya Pak Joko supaya dikawal orang-orang ini. Dia ada perempuan, satu umur 28, satunya umur 40 tahun. Hari ini insya Allah akan ada lagi, hanya karena nonton konten YouTube, ya. Jadi para sahabat jangan menyerah. Tegakkan kalimat la ilaha illallah di bumi pertiwi ini. Jangan biarkan Cornelius merajalela untuk menyesatkan umat. Sekian dari saya untuk sementara ini ya. Saya ada kegiatan sedikit. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.